Hai, selamat datang di Voice of Orang Kreatif. Ketemu lagi sama gue, ada Indra Winata yang kembali lagi bakal nemenin lo di Voice of Orang Kreatif. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu seniman berada di balik karya yang sangat banyak orang tahu mungkin ya. Ada komik strip yang banyak orang tahu ngomongin soal komentar-komentar di sosial-sosial. Ini dia, kita sambut ada Comic Lux. Wih. Halo. Keren. Halo, mana ini? Halo. Iya. Kayak di TV mana yang nyala nih? Basicnya emang di depan panggung ya berarti ya. Udah paham kayak nih mana yang nyala? Iya, di panggung acara dangdutan. Oh, gitu. Kita akan menyapanya sebagai Bang Lukman ya. Boleh. Dan sebelum kita memulai ini gue pengen tanya dulu sama Abang nih. Kenapa Bang Lukman menggunakan ini seperti, kita kan nggak tahu ya di belakangnya apakah ini Bang Lukman atau Ryan Reynolds gitu ya. Kenapa Bang Lukman memilih untuk gue pakai topeng aja gitu? Apa sih ya? Gue pengen orang-orang tahu karya gue aja. Kehidupan pribadi gue nggak usah tahu gitu ya. Oke. Jadi kan kalau di era sekarang orang-orang bangga dengan kegood lookingan hidupnya, ya, visual tampilannya gitu. Tapi karyanya nggak ada yang kayak gitu. Ya. Ada. Nggak semuanya kan Semua ada. Kita bilangnya ada. Maksudnya yang dia buat apa gitu, tapi dia cuma menampilkan dirinya aja gitu, tapi dipanggilnya sebagai seniman gitu. Tapi gue nggak mau yang kayak gitu ya. Ih, keren. Jadi orang lihat apa yang gue buat aja, gue nya nggak usah tahu gitu. Soalnya mungkin kayak ada pandangan bahwa ketika udah tahu orangnya jadi ngikutin orangnya, terus ada yang nggak sesuai sama dirinya sendiri kayak akhirnya ninggalin karyanya. Mungkin ada yang kayak gitu juga kan. Beberapa orang ada yang fanatik sama satu artis atau yang diidolain, tapi di saat dia udah tahu kepribadian dan hidupnya, jadi tidak mengidolakan lagi. Iya sih, benar. Kecewa dengan ternyata nggak sesuai apa yang dibuat gitu ya. Beda Iya. Gitu outputnya, apa dia sebagai pekarya, dia sebagai pribadi sendiri tuh ya jelas beda. Orang-orang harusnya sama gitu. Iya. Era ini sekarang ya gitu banget sih. Iya. Tapi itu memang kayak yang udah diobrol, kayak kalau tadi kita sempat ngobrol juga sama Bang Lukman, kalau Bang Lukman ini ternyata Warhol banget ya. Kalau gue kan Steve Jobs banget nih. Gue pernah tahu kayak Steve Jobs tuh pernah ngomong kenapa dia bikin karya Pixar, which itu kartun kan dibanding yang live action, karena ya nggak ada orang di baliknya gitu. Mau yang nyiptain Pixar itu bercerai atau menikah atau sekalipun, jadi kayak nggak ada masalah sama film Toy Story. Iya benar. Mungkin kayak gitu kali. Iya. Ya udah, orang nikmatin aja apa yang dibuat. Iya benar. Nggak usah tahu kehidupan pribadinya, itu kan privasi masing-masing. Berarti itu emang dari dulu nih Bang kayak gini? Dari awal ngebuat juga. Dari awal? Iya. Apa ya, takut ria. Soalnya di kesedihan sebelumnya baru dapat spotlight dikit, merasanya gimana jumawa gitu ya. Jadi proses berkaryanya hilang, keikhlasan untuk membuat sesuatunya harus diukur dengan sesuatu hal gitu. Iya, ada yang dihitung gitu ya, jadi kayak gitu ya. Iya, jadi kurang ikhlas gitu. Menarik. Keren. Boleh dong Bang Lukman nih, sebelum kita ngobrol jauh soal Comic Lux gitu ya. Walaupun Bang Lukman sekarang ditutupi dengan topeng Deadpool ya. Kita pengen tahu dong proses dari Bang Lukman lahir, terus kalau mungkin sekolah tadi nggak boleh dikasih di mana gitu, tapi gede di mana, dan proses apa yang Bang Lukman alami. Boleh dong ceritain. Apa ya, saya lahir di kota pinggiran ibu kota. Apa tuh? Inisialnya Tangerang. Masa sih itu inisial ya? Masa sih? Iya gitu, di suatu tempat yang lumayan agamis ya. Iya. Ada tokoh yang terkenalnya. Apa tuh? Siapa? Bukan apa? Siapa? Terkenal ya? Boleh sebutin ya? Boleh. Inisialnya YM. Iya. Oke. Kita nggak usah cari tahu ya. Mungkin Yahoo Messenger. Iya bisa. Iya kan, kita nggak ada yang tahu ya. Itu tinggal di daerah sana, tumbuh kembang. Apa ya? Kalau untuk berkarya kurang diapresiasi ya kalau di sana ya. Karena lingkungannya tidak seperti itu. Kita harus sesuai pendidikan orang tua zaman dulu lah. Ya sekolah, ngaji, ini ya basic lah gitu ya. Standarisasi orang tua di era itu ya. Diterapin di ini. Ya gitu. Berarti Bang Lukman merasakan
waktu dulu merasakan itu semua ya. Iya, sampai sempat kalau gambar itu katanya nanti di agamis nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ya, kalau gambar nanti kalau gambar yang kita buat nanti hidup minta dipertanggungjawaban di akhirat. Itu tuh, itu dogma itu Nyata ya. Lumayan takut tuh, jangan gambar nanti dia minta nyawa gitu di ini. Ya. Akhirnya kalau bikin sesuatu, bikin gambar kartun, apalagi di era itu lagi populernya Dragon Ball, Digimon, apalagi ya. Itu kalau kita gambar itu jangan gitu. Nanti hidup gitu ya. Nanti minta pertanggungjawaban pecah nih. Iya. Lumayan takut tuh, ditakut-takutin di zaman-zaman TK SD gitu ya. Tapi itu menarik loh Bang, maksudnya. Nggak, tapi itu menarik maksudnya kalau mungkin zaman kita agak beda ya. Iya. Bang Lukman lahir duluan, gua nggak nyebut lebih tua. Bang Lukman lahir duluan dibanding aku gitu. Ternyata pola-pola yang diajarkan itu kayak kita ditawarkan untuk takut. Contoh. Oke. Kita misalnya makan nasi dihabisin nangis. Iya nggak sih? Yang kayak gitu-gitu kan. Terus salah satunya tadi yang jangan gambar nanti minta pertanggungjawaban. Iya, itu di awal-awal pengen gambar gitu ya. Ngeliat Pak Tino Sidin dulu ada di TVRI. Acara gambar gitu. Iya, kita tahu umurnya berapa berarti. Iya, itu zaman kecil. Iya. Ya, ngeliat Pak Tino Sidin gambar terus orang-orang pada ngirimin karyanya nanti dipanggil-panggilin. Iya. Sempat ikut Bang? Nggak boleh. Karena takut dikasih nyawa. Iya. Nggak boleh. Iya. Tapi kalau gambar kaligrafi boleh. Iya kan, itu kan kita menghargai juga kan. Iya. Berarti itu prosesnya ada ketakutan dari kecil. Oke. Tentang itu. Keluar dari ketakutan itu kapan Bang ngerasa kayak gambar seru juga nih buat gue gitu? Isi jatuhnya jadi sembunyi-sembunyi, tau nggak? Oke. Dulu kalau punya buku gambar gitu-gitu, kalau gambar pegunungan dan ini boleh. Tapi masih ada ini ya. Kalau gambar pemandangan itu boleh. Hutan, benda-benda yang tak bernyawa itu boleh. Masih ditolerir. Oke. Ya, tapi kalau udah karakter, kartun, makhluk hidup, itu diomelin tuh. Diperingatkan. Ya, nggak diomelin, cuman diperingatkan. Hati-hati kan gitu ya. Akhirnya gimana cara biar gak ketahuan nih kalau gambar ya? Pakai spidol, tau kan, spidol snowman gitu. Tapi kalau snowman kan mahalan. Betul. Saya kan berasal dari ekonomi kelas bawah. Oke. Spidol yang goceng yang 500 perak. Yang kalau diisep-isep wanginya enak. Iya. Gambar di ubin, tau nggak? Di ubin lantai. Gambar. Terus kalau ada orang tuh dihapus pakai ini. Tertangan pada berwarna-warna gitu. Sampai segitunya Bang. Ada di momen itu berarti dulu ya? Takut aja, maksudnya kalau diomelin males ngeladenin lagi. Sebenarnya ngomelinnya bukan gara-gara gambarnya, itu ngerusak furnitur rumah. Kenapa gambar di sini? Gitu kan orang tua itu gitu. Triknya kayak gitu. Oke. Iya, triknya. Tapi itu SD SMP mungkin? SD, TK ke SD. Oh, TK ke SD justru. Iya. Berarti awal gambar banget TK ke SD ya? Udah gambar gitu maksudnya? Apa ya, dari kecil kali? Dari dulu dikasih krayon. Oh. Dulu ada orang kaya, tetangga. Oke. Punya banyak peralatan mewah, main ke rumahnya. Terus ada krayon pada coret-coret bareng-bareng gitu. Terus bawa ke rumah nyoret-nyoret tembok. Vandalisme ya? Vandalisme sejak dini. Berarti itu awalnya kan? Iya. Dikenalinnya gara-gara dikasih krayon. Mungkin gitu ya. Oke. Yang seingetnya ya. Iya. Terus sempet tuh TK ikut lomba gambar. Ya, pemandangan-pemandangan betul. Ya berarti emang benar-benar template orang tua pada umumnya ya. Iya. Ada lomba TK ikut gitu kan. Dapat piala tuh. Wow. Dapat juara lumayan. Tapi orang-orang nganggapnya karena yang punya TK-nya saudara sendiri, ini mah orang dalam. Ya gitu. Tidak diapresiasi lagi. Berarti lombanya se-TK doang ya? Beberapa TK gitu. Oke. Iya. Oh, itu cup. Beberapa TK. Nggak tahu juga tiba-tiba menang gitu. Masih ada pialanya disimpan. Masih ada. Ya, itu prestasi yang orang tua bangga, kita bangga happy gitu juga, ya. Happy juga. Diapresiasi gitu. Iya. Itu berarti dari kecil ngalamin yang dikasih peringatan gitu, ditawarkan kenakutan gitu ya, ditawarkan ketakutan. Tapi kalau misalnya tadi udah gambar karena kasih krayon gitu kan. Terus juga mulai berdamai sama diri sendiri, gambar tapi nggak ketahuan gitu kan. Tapi pas kecil itu cita-citanya apa Bang? Apakah memang gue pengen gambar dari kecil atau ya template anak-anak pada umumnya gitu? Pengen jadi ustadz. Serius? Iya.
Wow. Apa yang mendasari pengen jadi ustadz? Karena kalau gue, kalau aku pengen jadi satpam. Oh, satpam. Gara-gara apa? Apa? Dulu waktu itu orang tua tuh sering banget ke bank gitu, ngambil duit. Oh. Terus ngeliat, ih satpam baik-baik ya. Keren ya. Baik aja gitu kayak Itu kan satpam bank, kecuali satpam komplek beda. Iya sih. Masalahnya gue gak tinggal di komplek. Iya. Jadi gak tahu satpam komplek seperti apa kan. Yang gue tuh figur satpam gitu kayak gentle abis nih orang. Ibu gue mau masuk ATM dibukain, kertas diambil. Wih, baik ya. Tipikal kebapaan, iya. wise gitu ya. Ini kalau satpam bank. Beda kalau satpam SD. Kenapa kalau satpam? Satpam SD palingan tetangganya ke kantin. Iya lagi. Satpam SD biasanya tinggal di sekitar situ ya. Iya. Iya juga ya. Tapi kalau Ustadz kenapa, Bang? Apa ya? Karena dari kecil ngaji yang tadi itu. Oke, iya ngaji, orang tua dan keluarga lumayan agamis lah. Oke. Kalau ngeliat sosok ustadz itu mencerahkan, ya jadi panutan. Ya. Dianggap lebih berasa omongannya apa yang diucapkan diiyakan dengan orang sekitar. Iya, influencer di era itu ya. Sampai sekarang dong, kenapa di era itu? Di era itu kan belum ada influencer. Oh iya benar. Medianya belum banyak. Iya. Istilahnya followernya benar-benar orang sekampung. Iya. Follower lagi. Iya. Oh kayaknya dia ustadz enak deh kita bisa istilahnya jalan dipermudah. Iya sih benar. Iya ada poin-poin gitu. Itu kenapa pengen jadi ustadz ya? Pengen jadi ustadz. Tapi akhirnya ngerasa bahwa kayaknya gue bukan ustadz itu kapan, Bang? Ada turn point-nya pasti kan, kayaknya gue gak jadi ustadz. Dia dokter oke deh gitu. Tiba-tiba nonton Star Wars. Oke. Lonjakannya jauh juga. Lucas ya. Star Wars ya. Lucas Walker. Yoi. Oh keren nih ada yang kayak gini-gini gitu ya. Cucu. Oh pengen jadi astronot gitu. Transisinya itu gara-gara nonton Star Wars. Kita keliling dunia ke luar angkasa. Seru juga nih gitu ya. Punya teman Chewbacca lagi. Iya. Chewbacca. Banget. Gue harus ngejawabin jokes kayak gitu nih sekarang nih sampai gitu. habis. Iya. Itu awalnya kayak pengen jadi astronot. Tapi kita balik ngomongin soal comic looks. Iya, oke. Misalkan dari kecil tadi udah dikasih cerita juga soal suka gambar. Iya. Tapi apakah kan comic strip ini 2015? Mulai sih 2000 apa ya dari awal kalau dari ternyata dulu saya nggak tahu tuh antara komik, G-kartun, karikatur itu nggak tahu tuh. Perbedaannya apa? Iya, bikin aja. Iya. Dari SD kalau ada guru-guru yang ngoceh-ngoceh gitu kan, berisik guru-guru yang dibenci sama seluruh murid lah. Gambarin tuh. Mulutnya lagi mancat-mancat gitu. Terus anak-anak pada ketawa. Jadi ada sisi entertainmentnya nih gitu. Ada sisi entertainment. Dihargain gitu gambar. Iya, lucu tuh. Guru-guru yang dibenci lagi marah-marah gitu. Mulutnya muncrat-muncrat. Iya. Itu berarti SD. SD itu. Wow. Sampai sempat ketahuan tuh sama ini. Sama Guru. Karena di saat semua pada nulis cantik nulis rapi dulu ada. Tulis sambung. Tulis indah. Iya, yang tulis indah. Ada garis-garisnya gitu. Iya, tulis indah. Di belakang bikin bikin gambar-gambar semua. Iya, bukan ada tulisannya jelek gitu. Malah gambar-gambar gini. Gedenya mau jadi apa? Mau bikin kartun gitu. Digituin? Ngejawab. Tipikal emang sering ngebantah guru. Iya. Saya mau bikin kartun Bu kalau udah gede gitu. Kartun apa gitu, bikin gambar cemen-cemen gini ya. Wow. Pokoknya pressure banyak. Maksudnya setiap membuat sesuatu ditentang gitu. Dukungan dari teman-teman doang. Iya. Terus kalau di pojok-pojokan buku sidu atau apa gitu kan bikin animasi yang keren. Gambar-gambar gerak. Iya. Animasi kertas. Iya. Kalau panjang gitu orang main bola nendang lama-lama masuk. Iya. Teman-teman pada seneng tuh kayak gitu-gitu. Wow. Tapi mesti dari orang tua, guru kayak ada peringatan. Gitu. Wow. Apalagi yang paling ini ya? Tafsir banget tuh, tafsir. Ada apresiasi lagi. Apa tuh? Teman-teman minta gambarin karakter buat dia. Iya, tapi dulu di eranya apa itu? Peter Pan kalau nggak salah. Jadi ada Peter Pan, fenomena ada apa denganmu, meledak-meledaknya ya. SD itu kalau nggak salah. Oh, SD ada apa denganmu? Iya. Makin ketahuan umurnya berapa. Itu kan era-era Aro kan. Iya. Ganteng gini. Terus teman-teman, bikinin gue dong kayak Ariel gitu Bu.
dicoret-coret pakai pensil HB gitu ya. Iya lagi Ya, pensil HB gitu tengah-tengah. Ini mukanya muka gua, posnya Ariel yang gini tuh. Iya elah, baru banget. Aduh, yang ada ininya, ada dompet-dompet. Iya. Udah seneng. Ntar lu jajannya apa? Ntar gua jajanin. Itu tuh di situ tuh ada uangnya ternyata ya. Terus kalau yang cewek-cewek kan, yang cewek-cewek narsis ya, gambarin gua dong lagi gini, gitu ya. Ya dikasih jajan tuh, dibeliin es, dibeliin makan. Itu tuh baru ini nih dapat apresiasi di sini gitu ya. Iya. Itu tuh awal-awalnya. Iya. Dari temen ya berarti ya? Dari teman. Sampai ada yang jajanin lagi? Dijajanin. Istilah itu penghasilan pertama kali ya. Penghasilan Open pertama. commission-nya ya gambarin temen-temen. Iya. Tapi apa? It's a tough year banget. Maksudnya kayak kita bikin sesuatu gitu di saat orang tua dan guru pun ngelarang, tapi justru dari orang-orang sekitar kita justru yang sampai ketahuan sama guru. Dari situ di setiap pelajaran kesenian, seni budaya apa ya? Kertakes. Kalau dulu kertakes. Wah, makin kelihatan ya. Zamannya mau udah beda banget. Kalau pelajaran kertakes, kalau yang gambar. Kalau disclaimer juga konteks, mungkin sekarang nggak ada kertakes, namanya SBK. Apa tuh? Seni budaya kebudayaan. Seni budaya dan keterampilan. Itu namanya. Duh, kertakes apa? Kertakes namanya masih. Kertas diungkes-ungkes kali ya. Karena bikinnya origami. Pada masa itu ya? Ada itu gambar, terus anak-anak pada minta gambarin, ngantri. Joki tugas. Kalau yang preman-premannya minta duluan. Yang cupu-cupunya belakangan. Terus ketahuan kok gambarnya kayak siapa yang bikin ini ya gitu ya. Dipanggil. Adek gitu. Kamu bikin anak-anak ya? Iya Bu, disuruh gitu. Kamu nggak boleh gini gitu. Diomelin lagi. Sama anak-anak diapresiasi. Tapi sama guru diomelin lagi. Kacau deh pokoknya dah. Tapi emang ya pada masa itu kalau aku pribadi ya suruh dikasih tugas gambar karena aku nggak gambar banget ya. Mungkin aku salah satu teman-temannya. Ngantri. Iya, pokoknya yang jago-jagoan dulu nih yang ditakutin. Emang dari awal udah mental yang kayak gitu ya? Iya. Yang jago duluan, yang jago duluan. Yang bagus ya. Ntar kalau yang lemah-lemah, gue ntar gambarinnya gitu. Ngerayu beda, kalau yang jagoan kan duluan. Ngomongnya gini, boleh nggak? Iya. Dengkul gitu. Pinjam duit dong. Ujungnya pinjam duit. Gitu. Oke. SD berarti masih SD. Terus kita fast forward ke masa dimana tadi nonton Star Wars gitu kan. Nonton Star Wars yang pengen jadi astronot. Tapi apakah memang sekarang kan komik gitu kan? Iya. Apakah memang dari kecil tuh udah dikasih yang kayak gitu bang sama orang tua? Itu sih enggak ya. Otomatis pasti enggak. Orang tua enggak dukung itu dapetin komik ke pangkas rambut. Di pangkas rambut kan ada koran-koran. Zaman dulu ya. Nice gitu ya. Benny Mitchell kan? Terus Panji Koming. Wah. Terus siapa lagi si Doyok Ali Oncom. Ya. Jadi kalau pengennya pangkas rambut mulu biar bisa baca komik. Kalau temen lu mana mau potong rambut? Gue ikut dong. Gue pengen baca komik. Mau baca komik dong? Iya. Di koran. Iya. Outputan koran tuh. Iya. Kalau di halaman-halaman, bang ada komik-komik yang koran lama nggak? Tuh di belakang baca komik. Wah. Tapi memang di masa itu ya koran lah. Medianya koran. Media koran. Terus baca dari situ. Tukang pangkas rambut. Ya, tapi make sense ketika Bang Lokman bilang orang tua nggak ngedukung apalagi dikasih komiknya. Iya. Gitu. Wow, it's a tough ya. Tapi kalau misalnya kita lebih maju lagi gitu, mungkin SMA kuliah. Iya. Apakah memang udah mulai kebaca mau ngebuktiin pengen gambar kartun gitu? Iya itu kebawa. Mindset di SMP juga. SMP ke SMA ya. SMP lebih banyak kasus lagi. Ini sepertinya teman SMP-nya ya, Bang. Ini ada penontonnya soalnya di sini nih. Iya. Waduh, itu. Berarti satu SMP, Bang. Kita buktiin ya ceritanya nih. Iya. SMP kalau ini lebih ke vektor apa sih kalau yang gambar siluet hitam gitu? Siluet ya. Iya, siluet ya yang diarsir-arsir. Bukan yang gunting-gunting, yang hitam apa namanya ya? Itu ya? Iya, mungkin kita sebutnya siluet. Iya gitu yang kalau ada foto gambar dari samping karikatur mukanya tapi bayangannya doang hitam. Iya, siluet ya. Itu lagi ada tugas siluet itu tuh. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. SMP di mana Bang langsung gambar siluet? Keren banget. Enggak yang gunting-gunting doang. Yang digunting-gunting. Yang digunting-gunting. Iya. Semua pada gambar muka, hewan gitu.
Gue dulu gambarnya Rido Slang. Gambar Rido Slang. Rido Slang tapi lagi main gitar. Out of nowhere, ide out of nowhere banget ya. Rido Slang tapi ada ornamen slang. Tahu kan slang ornamennya peace, kupu-kupu, logo slangnya. Ya. Ya. Ada yang sedang bermasalahin yang logo ini Rasta. Oh. Iya. Wah beneran jadul banget ya itu. Iya. Momen-momen itu berarti. Itu maksudnya ngelihat punya punya ini ada gambar slang nih seru nih gitu. Keren nih. Pas itu gambar marijuana terus dipanggil Ade Lukman. Waduh. Kirain mau diapresiasi ya. Senang aja nih. Soalnya ini lingkungan baru SMP. Iya. Berasa empatiku udah mulai berasa kayak oke. Dapat lingkungan baru, gambar kayak gini, apresiasi. Ya kan iya mulai karena berasa. Ruang lingkupnya lebih besar. Iya. Dan negeri gitu ya kan. Masuk ke dalam, kamu tahu nggak ini apa? Ini ganja gitu. Ini narkoba. Kamu ini astaga. Akhirnya dihukum. Astaga. Selama pelajaran itu udah sampai akhir. Ini gini kaki satu gitu. Oh yang gini. Iya. Sampai habis dimarah-marahin. Wow. Jangan kayak gini. Aduh, gak diapresiasi lagi ternyata. Aduh. Tapi dari SMP emang SMA udah mulai kepikiran pengen gambar gitu. Maksudnya jiwa rebel tetap hidup ya. Bodoh amat semakin ya. Semakin ditentang ya semakin kuat. Pembuktiannya. Tadi ada sedikit omongan dari belakang layar ya. Tanah liat apa tuh cerita tanah liat ya? Pasti bikin asbak Bali kan? Orang-orang pada bikin itu. Oh iya. Itu ada itu kelas 3 kalau nggak salah SMP. Di saat semua pada bikin asbak, celengan, hewan-hewan. Gue pernah ke Museum Fathahillah. Gue tahu lagi gambarnya apa? Ada Fathahillah tuh. Museum Fathahillah kan ada Meriam Jagur. Gue udah tahu banget kalau Museum Fathahillah Meriam Jagur kan pose gitu. Tapi lu udah bisa bikin itu Bang dulu Bang? Ya kan tanah liat dulu. Oh nyeni banget ya lu berarti Bang ya? Gue zaman gue kecil, gue sering main ke Empang. Terus ada tanah-tanah gitu pada bikin gitu. Oh maksudnya terlatihnya dari situ. Iya, emang hidupnya di alam dan di jalanan. Betul. Dibesarkannya. Iya. Di rumah ditentang dan main di luar. Betul sih. Iya. Bisa ekspresi kita lebih bebas gitu. Bikin tuh Meriam Jagur dengan pose tangan, nggak boleh tunjukin ya. Ya gitulah. Tiba-tiba dipanggil lagi. Kok kelas 2 gurunya beda nih, kelas 3 sama lagi nih. Yang dulu marahin kelas 1. Aduh. Maju ke depan. Mungkin dia udah open minded kali. Iya. Udah beda nih gitu pandangannya. Tahu-tahu kamu bikin apa ini? Lagi UAS atau UTS gitu ya? Iya. Kalau kamu bikin ini saya nggak nilai, kamu nilai kosong, ntar nanti remedial. Pasti udah bikin gitu. Akhirnya nggak mau tahu, saya harus ini porno katanya. Tapi itu pas saya ngeliat di Museum Fathahillah. Iya betul. Iya, landasannya kuat. Betul. Scientific juga kok itu. Iya, nggak bisa ini porno gitu. Kamu udah kecil-kecil cabul gitu. Waduh. Wah, itu dalam banget sih. Ya udah kamu benerin, kalau saya nggak mau tahu saya nggak nilai. Karena nangis tuh. Sedih. Tapi berasa sih. Sedih. Dipatahin tuh ujung jempol dan telunjuknya. Iya. Dibikin pose gini, Jackmania. Jackmania. Itu juga tanahnya udah lumayan keras ya, diairin lagi, disambung pakai Hansaplas, jadi tangannya, iya itu, udah dapat nilai baru, tapi nilainya dijelekin juga tetap. Karena tadi udah kena masalah terus Hansaplas lagi. Iya. Daripada nggak lulus remedial, suruh beli buku kalau remedial. Sampai maksudnya kalau ya kita nggak tahu sih, maksudnya kalau misalnya di pendidikan mungkin itu salah atau benar, tapi kan ketika kita masih SD mungkin SMP ya, kita kan studi tour ke Fathahillah ya. Which kita dikasih tahu bahwa ini Meriam Jagur. Meriam Jagur itu dulu tandanya ketika sejarahnya zaman Belanda, ya kan itu zaman Belanda kan? Iya, zaman Belanda. Ada orang yang nggak bisa punya anak, katanya dulu legendanya kan kayak gitu. Iya, megangin itu ya. Megang itu jadi punya anak kan, katanya kan kayak gitu. Cuman kalau misalnya ketika ada orang yang mencoba untuk menghargai itu tapi dianggap porno kayaknya. Ya mungkin nggak tahu juga sih, itu sudut pandang si gurunya itu ya. Maksudnya guru juga pasti kan ngasih yang terbaik buat murid lah, udah pasti kayak gitu kan. Tapi itu tadi panjangnya gitu kan cerita dari Bang Lukman dari awal kecil gitu sampai sekarang, itu bahkan baru SMP. SMP tentangannya udah dari kecil tuh, panjang juga tuh tentangannya. It's tough year. SMA baru diapresiasi. SMA dapat apresiasi dari guru juga. Dari guru oke, karena itu udah larinya ke desain ya. Oke. Kebetulan itu sekolah multimedia kan. SMK. Oke.
multimedia kan outputnya pasti bakalan visual Betul. atau video gitu Ya, ya. ya. Nah di sini merasa ladang bermain. Ada platformnya. Iya. Ya. Tapi di saat itu kan multimedia masih kejuruan yang beta ya, masih uji coba, Betul, masih awal-awal. betul. Fasilitas. Industrinya belum terlalu terlihat. Iya. Iya. Ya karena itu karena seneng ini aja, orang-orang yang seneng ngedit, pengen bikin video, Iya, foto iya. gitu-gitu aja. Bikin pamflet, bikin desain selebaran. Itu baru diapresiasi. Oke. Walaupun outputnya gambar masih ada di buku-buku ya, ngeceng-ngecengin guru ya. Jadi habit. Habit. Maksudnya kayak gregetan gitu kalau ada yang ngeselin. Oke. Ya. Menarik. Sampai sempat nge-troll guru kan, ada guru yang hobi banget menulis. Oh, iya, tapi oke. menulis kita disalin di buku kita. Oh, tugas. Enggak, dia nyatet bikin catatan. Heeh. Panjang di depan. Ya. Terus kita harus ngikutin catatan dia. Oh. Menurut se-textbook itu berarti. Iya, menurut si guru itu katanya biar kita Ingat. baca dan ngingat. Paham Iya. juga, iya. Kalau gitu nggak ngebaca katanya. Mhm. Iya. Terus kerjain tuh sama anak-anak, bikin pakai spidol permanen. Waduh. Lukman, lu daripada dia nulis sampai penuh, lu bikin gambar ini aja apa? Kelinci. Tapi kalau dihapus jadinya bentuk kemaluan. Oke. Iya. Ya. Dihapus. Ada itunya, ada bentuk. Karena bentuk yang itunya di permanen. Iya. Wow. Tapi yang gambar Bang Lukman. Iya. Tetap ya. Tetap, tapi anak-anak ngelindungin, nggak ada yang tahu. Kalau di SMA SMK didukung. Banyak basis. Banyak basis. Udah ada kalau kata Steve Jobs yang Iya. connecting the dots udah Iya, kuat tuh. Titik-titiknya udah kuat ya. Ah. Komunitasnya udah jadi. Udah kuat basisnya. Ayo deh kita berani. nih. Iya. Tapi itu ya kita melihatnya bukan yang harus ditiru sama semua orang, tapi Iya. prosesnya kan beda-beda sih. Beda-beda. Dan kita nyebutnya mungkin kenakalan remaja ya. Bisa. Karena kenakalan remaja semua orang punya dosanya masing-masing Ah. gitu kan. Ada yang memilih jalur apa. Kalau Bang Lukman dengan gambar. Iya, tapi tujuannya outfitnya pengen bikin orang ketawa. Entertain. Iya, kalau ada yang ketawa, gitu. Oh, seru nih gitu, kayak ada dopamin baru di otak. Iya. Oke. Jadi emang mencari itu Bang. Iya, pengen diketawain. Iya, ngehibur orang seneng gitu. Kan dulu kata Ustadz bilang kalau kita nggak bisa bermanfaat sama orang, harus seenggaknya menghibur gitu. Ada manfaatnya manusia. Happy orang. Iya, bikin orang seneng aja itu. Iya. Amal jariahnya. Itu yang dipelajarin dari Ustadz Iya. karena cita-cita dari kecil pengen jadi Ustadz juga. Iya. Betul sih. Iya. Jadi ada ini juga Bang Lukman. Jadi kan sekarang tuh di Vokraf kita tuh punya kelas yang namanya ilustrator loh. Oh iya. Jadi buat teman-teman orang kreatif di luar sana yang pengen daftar kelas ilustrator dan pengen menggambar juga belajar kayak Bang Lukman bisa daftar di sana. Cuman yang aku pengen tanya gini Bang. Iya. Ketika Bang Lukman udah berproses gambar tuh dari kecil berarti kan? Iya. Waktu kuliah jurusannya apa? Aduh, jauh sih sebenarnya. Apa Bang? Desain produk. Ya masih desain gak sih? Tapi kan outputnya beda. Iya sih. Iya. Niche marketnya beda. Iya. Ya? Desain produk pas Desain kuliah. produk. Pas SMK multimedia. Multimedia. Oke, berarti dari multimedia ke desain produk. Iya. Gitu kan. Sempat kerja juga berarti Bang di desain produk. Enggak sempat kerja yang lain-lain juga sih. Oke. Soalnya Di kuliah industri sambil kreatif kerja. juga? Enggak. Jadi enggak. sales, jadi Oke. bener-bener jalanan. Maksudnya aduh, kerja itu era-era itu kan industri kreatif belum ada kali ya. Maksudnya Ya. ada palingan Hello Motion Ya, gitu-gitu ya. aja ya. Ini mahal nih kalau kita pelatihan di sini sih. Iya betul. Oh iya, pengen Ya. ke kampus-kampus yang ini jauh. Iya. Akhirnya orang tua nggak, maksudnya dulu punya prinsip kalau umur 17 tahun udah nggak mau dibiayain orang tua. Exact betul. Iya, akhirnya ya udahlah gua kerja aja lah. Ya, Gitu. Kerja-kerja ya jadi delivery. Oh, sempet iya. Wow. It's a Terus jadi sales. tough experience. Aduh. Waduh, ada suara-suara dari Jangan itu jangan kalau romansa jangan. It's a tough experience banget dari Bang Lukman. Iya, gokil. sambil kuliah tapi dulu salah jurusan. Kenapa? Iya, soalnya harusnya mah ke Ciledug, malah ke Pamulang. Aduh. Kembali ke Pamulang, Renda Desa. Iya. Pulang ke Pamulang. Itulah. Tapi kita tadi pengen ngobrolin soal yang dari kelas yang tadi Bang Iya. Lukman bilang gitu ya. Ketika kelas susah nyarinya mahal gitu ya. Sekarang banyak funnel-funnelnya, banyak Iya. pilihannya, platformnya juga Enak banyak. banget sekarang. Iya. Tapi yang aku pengen tanya gini. Iya. Dari pengalaman Bang Lukman, boleh dong Bang kasih pandangan ke orang kreatif di luar sana. Oke. Perbedaan yang menurut Bang Lukman aja, kasih komentar aja. Ilustrator dengan komik strip yang Bang Lukman jalanin, apakah ada perbedaan atau enggak? Kalau menurut saya dan ilmu-ilmu yang dari para senior, Keren. komik itu
terdiri dari beberapa panel. Oke. Ya. Jadi satu cerita satu halaman ada kotak-kotak, walaupun 2 itu udah masuk kategorinya komik. Karena ada ceritanya. Karena ada panelnya dan ada balon teks. Oh, ada panel. Ada berarti. panel. Oke. Cerita ada selanjutnya gitu, ada halaman, ada bagian ini kita baca, ada bagian itu, walaupun 2 itu udah masuk kategorinya komik. Oke. Kalau ilustrasi kan bagian dari komik. Oh. Ilustrasi itu gambarnya aja. Ya. Satu tok gambar itu ilustrasi. Oke. Ya. Ya. Kalau dia 2 tok 2 gambar ya komik. Berarti yang ngebedain adalah bukan ngebedain, justru komik itu dilengkapi dengan adanya ilustrator. Iya. Ilustrasi lah. Kok ilustrasi itu bagian dari komik. Bagian dari komik gitu ya. Berarti komik yang besarnya. Komik lebih kompleks lagi. Iya. Karena ada desain grafisnya untuk tipografi font, layouting, dia storytelling, cerita. Iya. Gitu. Tapi ada juga komik yang enggak, yang ada balon ceritanya cuma satu ini doang tanpa ada ini selanjutnya. Itu namanya gag cartoon. Apa namanya? Gag cartoon. Gag cartoon. Gag cartoon itu di Amerika kan sering tuh. Oke. Yang kayak kalau di koran-koran misalnya opini, misalnya ada ya ada ilustrasi misal Donald Trump lagi gini, terus ada karakter ini lagi ngapain gitu, terus ada balon teksnya. Itu gag cartoon tuh. Iya. Berarti itu yang di contohnya mungkin yang karyanya Benny and Miche ya, yang 100 tokoh Jakarta yang itu berarti gag cartoon. Bisa, ya. Oke. Tapi ada juga yang komiknya juga. Oke. Ada itu format aja sih. Oke. Berarti maksudnya masih dalam universe-nya komik. Iya. Cuman ada gag cartoon, ada yang cerita, ada yang segala macam. Oke. Dari situ berarti itu adalah yang tadi aku tanyakan ya, maksudnya soal nggak ada perbedaan ternyata, tapi semuanya saling lengkapin. Bagian dari itu juga. Oke. Iya. Oke, kita masuk ke dalam comic looks-nya nih Bang. Oke. Kita fast forward ngomongin soal comic looks-nya. Dari yang tadi Bang Lukman cerita, banyak banget yang udah Bang Lukman lakuin ya, delivery. Iya kan, terus ngerjain guru gitu ya. Itu mungkin yang malah jadi tabungan ide kali ya. Bisa jadi. Iya, banyak pengalaman-pengalaman aneh dan yang terekam di otak. Iya. Nggak bisa dikanalisasi. Iya sih. Iya. Akhirnya outputnya gambar. Oke. Dari gua tipikal yang jarang cerita ke orang-orang kalau belum deket-deket banget ya. Oke. Iya, apalagi sama orang tua. Kalau cerita, oh berarti nggak sedekat itu sama orang tua? Nggak ceritain kayak gitu? Nggak secerita itu? Nggak. Soalnya kalau cerita ya pasti tentang permasalahan, ya bermasalah sama orang gitu. Daripada orang tua sedih ya, nggak usah lah gitulah. Oke. Stuff experience yang dialami Bang Lukman gokil sih. Awal mula banget kita ngomongin soal comic looks, awal mula banget oke kita bikin comic strip yang kayak gini, itu kapan Bang? Itu apa nih? Kuliah kali ya? Kuliah. Masa kuliah berarti, semasa kuliah. Itu udah jadi platform comic looks atau belum? Itu jembatannya. Oh itu jembatannya. Iya, di saat yang lain pada gambar-gambar. Lagi desain produk ya? Desain produk, tapi basicnya kan di cafe juga. Ya maksudnya gambar bentuk. Iya. Penempatan ruang kayak gitu-gitu, bikin komik tuh. Tapi buat ngecengin temen-temen. Tetep outputnya harus ada korban, kan komedi harus ada korban. Iya sih. Iya, biar orang ketawa, tapi circle tongkrongan aja nih. Betul. Iya. Ada sesuatu ada sesuatu biaya yang harus dibayar. Iya. Contohnya ya. Iya. Ngecengin orang. Iya. Bikin tuh dia punya utang. Oke. Sama orang-orang lain, tapi sama ceweknya royal. Iya, bucin sama ceweknya tapi nyebelin sih orang-orang kayak gitu. Iya, tapi sama ini punya utang, minjem duit. Gambar bikin gambar dia punya utang. Tiba-tiba di situ gue gambarinnya dia jadi orang baik. Beliin tahu, jajanin anak-anak, taunya dalam mimpi. Ya ampun. Pas bangun minjem duit. Ya ampun, idenya keren banget. Iya. Anak-anak ketawa. Yang lainnya pada ketawa. Wow. Lucu banget ini nih gitu. Itu ditunjukinnya via apa Bang? Masih di tongkrongan aja. Iya. Gue buat gitu ya. Jadi karya YTTA namanya. Iya. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Iya. Coba lu posting di Instagram gitu. Dulu kan Instagram masih 2000 berapa itu ya? 12-13. Awal-awal lah itu ya. Masih biasa lah isinya foto-foto pamer, foto jalan-jalan di mana, terus karya-karya desain, logo-logo gitu masih campur aduk lah. Belum mentingin estetika dan harus estetik ya. Tiba-tiba upload komik yang disindir ngerasa moro-moro.
Diancem-ancem gue reject respect sama lu. Wah, Reject respect. Iya. Padahal bisa ngomong I deny you, Iya. tapi yang dipilih adalah reject respect. Iya, Tangerang ya. Oke. Itulah, aduh. Dimusuhin tapi anak-anak malah ngedukung. Oh lah, lu bener kan, ini kan fakta. Gitu. Iya, udah. Lanjut terus, baru mulai rutin tuh karena didukung sama teman-teman pada bikin tukang parkiran. Oke. Parkir 2.000 tapi minta 3.000 gitu. Ditulisin 2.000 tapi dicoret 3.000. 2.000 kita coret aja jadi 3.000 gitu. Jadi dicoret. Itu lebih umum kan. Iya. Oh ternyata baru ngebaca lebih nih. dekat sama orang. Iya. Banyak tuh orang-orang mana gitu pada tiba-tiba Itu berarti udah jadi platform Comic Lux. masih campur aduk. Oh, masih campur aduk. Iya. Oke. Baru kayak ini dipisah-pisahin dulu nih yang desain-desainnya gitu. Oke. Dan foto-foto dihilang-hilangin. Udah orang antah berantah pada komen. Oke. Pada ngetagin temen-temennya, ini lu kayak gini ya kalau parkir gitu. Soalnya pakai hashtag ya. Dulu ya pada zaman hashtag, dulu kan ya, hashtag. hashtag. Kalau sekarang mungkin hashtag nggak terlalu ngebantu ya, karena begitu banyak karya foto atau segala Iya. macam. Udah Kayaknya gitu polarisasi algoritmanya masih oke. besar. Iya, betul. Tidak seperti sekarang. Iya. Iya. Kalau sekarang kita tuh bukan mencari tapi disuguhi. Disuguhi. Iya kan? Kalau dulu Sepakat sama itu ya? benar. Jadi kayak ya udah kita nggak Iya. usah nyari apa, atau bahkan kita dipaksa untuk tidak mencari. Iya. Silakan Direferensiin, menikmati aja. iya, direferensiin. Kita Iya. nggak bisa lagi tuh nyari yang kita mau ya. Iya, betul. Kecuali dengan effort lebih. Betul. Masalahnya nggak semua orang punya effort lebih Iya. untuk mencari itu. Oh. Ya kan? Tapi itu menarik sih. Iya. Dari situ jadi Comic Lux akhirnya. Baru lu kayak jangan pakai nama gitu, harus ada identitas. Oke. Boy teman-teman juga yang ngedukung. Iya, yaudah gue ganti dah. Komik apa ya? Dulu namanya Tahu Bulat. Kenapa? Karena kalau nongkrong makannya tahu bulat. Wah, iya. Sesuatu yang dekat sama kita tuh Iya, bakal jadi karya pertama sih. Iya, betul. Tahu bulat. Setiap ini ada makan tahu bulat. Terus anak-anak bilang, kalau tahu bulat lu ntar kayak buat leknya tahi lalat gitu. Oh. Tahu bulat pakai es Iya, juga. iya. Ganti gitu. Apa ya gitu. Udah aja komik Lukman gitu. Jangan nama gue ketahuan gitu. Udah kok itu aja inisial LUKS Lukman. Kayak dulu gue tuh nge-follow Comic Lux 2017-2018 gitu ya. Awal tahu lah waktu itu gue kuliah di Malang, terus gue politik kan. Iya. Gue pengen mencari sesuatu yang buat tadi kanalisasi gue buat marah-marah, tapi caranya class gitu kan. Kalau lo kan gambar, Bang Lukman bisa gambar, gue nggak bisa ya. Iya. Ya gue cuma bisa bikin celetukan-celetukan yang kayak oke ini. Cuman kalau Bang Lukman dengan cara yang gambar. Gue follow lah. Gue pikir awalnya tuh apakah ada asosiasinya dengan Bang Jimmy Buluk gitu kan. Oh. Awalnya tuh. Iya. Orang-orang banyak yang kira gitu. Banyak ya? Iya. Bukan gue doang berarti? Bukan. Oke. Dibilang gua Buluk Super Glade atau Iya kan? Iya kan? gitu. Oh, bukan. Gitu. Ternyata belakangnya dibaliknya adalah Ryan Reynolds. Iya. Tetep jokes yang awal dikeluarin lagi. Tetep. Banyak yang nyangka gitu juga. Banyak ya? Iya. Itu kan maksudnya asosiasinya Lux. Jadi diambilnya dari komik Lukman. Cuman nggak mau ada namanya, jadi Lux. Iya. Tapi gua kalau ada orang-orang media template nanya gitu, gua bilang aja ngasal tuh biasanya. Ini baru nih ngomong serius nih. Asik. Iya. Eksklusif di Pokraft juga. Bang Lukman bakal ngebuka topengnya, nggak bercanda. Enak aja Iya. lo. Kalau ada media-media gitu ya pada wawancara. Kan bosen ya dulu ya ditanyain gitu mulu ya. Iya sih bener. Iya. Udah gitu dia nggak treatmentnya sebagai wawancara aja, nggak ngerasa kayak temen. Betul, Iya. betul. Lu dari apa sih? Dari tukang somai. Kok tukang somai katanya? Iya dulu ada tukang somai namanya Bang Buluk. Oke. Dia kalau nongkrong bawa kertas nyoret-nyoret. Nah saya belajar sama dia, saya ingat nih orangnya kayak gini nih, gondrong, pakai baju belang-belang, itu Bang Buluk. Oh itu Bang Buluk, langsung tuh didetik. Ternyata Comic Lux berasal dari tukang somai. Wah pecah. Besoknya di sama media lain, ini dari tukang laundry ya Bang. Jadi semua media beda-beda. Kadang asal aja sih. Ya ampun. Menarik sih. Iya, Lux itu lucu, unik, kreatif, sukses. Wow. Oh itu Masya. Iya kalau orang-orang yang gitu ya udah asal aja bosan. Maksudnya ngejawab template lagi gitu ya. Lucu banget. Lucu unik, kreatif dan sukses. Iya. Asal aja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara luasnya dari semua comic strip ataupun karya yang udah dibuat sama Bang Lukman, ada jargon
sarkastik menggelitik di bio kan. Apakah itu memang dari awal ya? Tapi kalau misalnya kita dengar ceritanya itu semua didapetin dari Bang Lukman kecil kan. Iya. Guru lah. Iya. Temen lah dibilang mimpi bayang orang yang kayak gitu-gitu. Berarti itu memang prosesnya dari hidup banget ya? Iya. Untuk sarkastik menggelitiknya itu. Dulu tagline-nya? Oh dulu sempat awalnya ada. Ada nama yang so filsuf gitu. Apa itu? Sarkasme postmodernisme. Berat. Masih jadi hipster kiri. Iya. Semua orang bakal ini kenapa dah lu pada waktunya. Iya ya kan? Kayak berat banget ini nanggung nama ini gitu. Iya. Sederhananya dulu kan pengen kelihatan gitu ya, intelek gitu-gitu ya. Padahal teleknya doang, intinya nggak ada. Aduh. Tapi aku punya ada statement Bang dari senior. Oke. Dari senior kayak kalau lo melihat karya pertama lo dan lo nggak malu, berarti lo terlambat bikin karyanya. Paham lo? Sepakat nggak sama itu? Bisa. Maksudnya tadi Bang Lukman bilang, apaan sih sarkasme postmodernisme tuh apaan tuh? Ada perasaan kayak gitu kan? Iya. Berarti mulainya nggak telat. Mulainya nggak telat berarti. Nggak apa-apa, semua orang bakal jadi poster dan hipster dulu. Iya, tapi gimana nanti selanjutnya dia bakal jadi pro atau enggak gitu. Iya, tapi itu benar. Bertumbuh aja sih gitu. Iya, itu benar sih. Berarti awalnya sarkasme postmodernisme. Iya. Terus baru ngerubah jadi sarkastik menggelitik karena emang konten-kontennya tujuannya pengen menggelitik. Oke. Tapi pengennya sentilan nih. Oke. Kudu mau makan korban. Iya. Ada objek yang harus diketawain. Betul. Nah, itu awalnya. Tapi ada fakta nih Bang Lukman. Kita kan baru pertama kenal tuh hari ini kan. Baru ngobrol tuh hari ini. Dulu tuh gue punya podcast sama teman gue. Kita kan politik banget. Kita punya podcast namanya Kritik Gelitik. Kritik menggelitik. Iya. Terus gue ngerasa kayaknya gue gak politik banget. Ngelawak doang. Tapi yang kita katain tuh ya itu tadi, maksudnya proses sosial yang terjadi di sekitar kita. Kita coba tuangkan, dan mungkin itu yang dituangkan sama Bang Lukman di itu sarkastik menggelitik ya. Sarkastik menggelitik juga karena beritma ya. Saya suka yang beritma gitu. Betul. Berima kan. Kayak pantun lah. Cakep. Ik. Oh, sunyi gitu. Olim ik. Iya. Ik olim ik ya. Itu berarti awalnya memang karena awalnya juga berima sarkasme postmodernisme. Iya, kan berima juga. Saya suka yang gitu-gitu, susunan katanya. Iya. Enak dibacanya, gampang diingetnya. Iya bener. Tapi berarti ngomongin soal sosial dan yang dekat-dekat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal nyari idenya. Awalnya apakah datang dari diri sendiri atau dari pertemanan juga? Oke, ini ada nih, seru nih. Iya. Kalau dulu karena nonton Star Wars, film-film sci-fi. Tujuannya pengen yang fiksi. Iya, yang gitu. Pengen yang cerita-cerita luar angkasa atau monster-monster. Kayaknya kalau gambar fiksi susah. Kalau gambar sepeda fiksi gampang. Gambar sepeda fiksi. Tapi nggak bisa mundur. Nggak bisa keren dong. Iya, susah. Akhirnya cari yang deket-deket aja lah. Karena fiksi sebenarnya ada realita yang deket sama kita. Berat. Iya, daripada kita mikir jauh-jauh, sekitar kita ada di deket gitu ya. Udah ngangkat yang deket-deket aja gitu. Tukang somai, teman-teman yang nganggur, gitu-gitu aja kehidupan sehari-hari. Karena real. Tapi yang di komikin seneng. Iya. Kalau itu, gue begini lucu nih gue. Itu kalian diapresiasi. Itu bentuk proses pendewasaan yang paling tinggi adalah ketika kita bisa ngetawain diri kita sendiri. Iya, teman-teman, gue emang kayak gini nih katanya gitu. Korek gue sering nyolong korek. Iya, dia bangga gitu. Iya. Lucu di gue nih gitu. Iya. Tapi gue dibikin lebih ganteng kali. Gitu. Ada pesan-pesan juga ya. Ada pesannya juga ya. Tapi itu kan kritik ya Bang ya? Iya. Itu kan kritik. Maksudnya apakah pernah mengalami di fase dimana yang kayak ya kita mungkin nyebut SJW kali ya? Kalau itu era 2018 akhir atau 2019 tuh era iya, maksudnya di saat itu kan pengguna Instagram semakin banyak dan usernya di mana-mana gitu ya. Di saat bikin ini followers semakin banyak, tekanan semakin ini, semangat bikin sesuatunya makin oke nih, ya seneng gitu. Setiap video ada yang langsung ngerespon. Tiba-tiba baru tuh muncul yang gitu-gitu tuh, entah tahu buzzer atau apa gitu ya. Bikin sesuatu yang menyindir si itunya lah. Dikira lu ini ya benci itu gitu ya. Diserang lah
Sempat berarti. Sempet diketemui, ngajakin ketemuan di doxing. Wow. Diajakin ketemuan mau dibunuh. Segitu. Iya. Terus kata teman-teman, ya santai ini mah Preston, oke. Ketemuan sini share lokasi, dia nggak datang. Oh sempat berarti. Iya. Nantangin kayak gitu ada ya? Iya ada. Mesti selama lu punya data dan fakta mah ngapain takut gitu. Kita kan cuma istilah ini ruang berekspresi. Betul. Iya. Kanalisasi memotret fakta dan lingkungan realita. sekitar realita. Cuman dengan cara yang gambar. Dengan cara yang gambar. Dan cerita juga. Iya. Nah itu tuh. Makanya sempat males juga tuh gambar lagi tuh. Di tahun itu? Di selanjutnya. Enggak, maksudnya di tahun gara-gara tahun itu berarti. Gara-gara momen itu kayak ngerasa terus makin banyak. Wah, makin banyak yang kayak gitu-gitu. Iya. Tapi kan dari awal Bang Lukman kan udah nggak menunjukkan dirinya siapa. Iya, emang dari awal. Itu beruntungnya berarti. Iya. Maksudnya salah satu the perks of being kita nggak kelihatan. Iya. Kita nggak dicari. Tapi kalau sama teman-teman yang udah ketemu langsung sih, gue biasa aja. Tapi kalau publikasi gini kayak ngeri. Iya sih Bang. Iya, soalnya data privasi kita kagak dilindungi kalau kecuali ada yang ngejamin. Nah, ya ini maksudnya barusan lagi sarkastik ya. kalau kita dijamin. Sebagai ilmu politik gue paham lagi ya. Dijamin data kita, alamat dan tidak disebarluaskan. Baru deh gue berani tuh. Kita ngomongin galamin ntar pas kamera mati aja Bang. Gitu. Itu aja keamanan pribadi aja nggak ada. Oke. Iya. Ini juga sih sebuah fakta juga dari gue tadi gue cerita sama Bang Lukman juga. Biasanya sebelum gue nge-host, tuh gue suka ini kan nyari reference. Oke. Yang mana nih yang bisa gue ajak ngobrol nih, poin-poin mana yang pengen gue dengerin. Gue cari, nggak ada. Akhirnya, oke kita ngobrol sama Bang Lukman berarti bener-bener kayak pertama kali kita nongkrong aja. Iya. Kita belum saling kenal, pengen saling kenal. Ya udah kita ngobrol yang bener-bener, ya udah cara tongkrongannya lah. Iya nggak sih? Iya. Itu yang gue gak dapatkan ketika pengen nyari comic looks, cari di Google comic looks yang keluar karyanya. Iya. Tapi orangnya siapa nggak ada yang tahu ternyata. Keren banget. Sempat marah-marah dulu ada yang posting. Ya. Sumpah? Iya. Di tahun itu? Ya beberapa media lah gitu ya. Wah. Mas saya nggak mau gini nih take down gitu ganti foto ini gitu. Iya. Jadi ganti. Itu sempat berarti gitu. Iya, maksudnya emang dari awal ribet kayak gini nih iya gitu sih. ya. Tapi malas sih emang. Males juga. Ngapain sih orang mau lihat gambarnya aja ya. Kenapa harus orang pribadinya gitu. Sampai kalau ikut pameran juga. Kalau ada publikasi gitu ya pakai topeng aja. Di pameran? Kalau publikasi ininya posternya. Oke. Ya. Cuman kalau datangnya nggak pakai topeng deh. Kagak lah. Kalau cosplay nih. Kalau acara-acara Comic Con atau Comic Con apa sih itu ya? Comic Con ada. Gitulah lupa. Pokoknya ya biasa aja. Terus kalau ada yang datang walau buka booth ini Mas Komik kok ya bukan orang sampingnya itu tuh orang samping gitu. Iseng banget apa saya gitu iseng banget itu lucu banget sih iseng banget orang main salah-salahin aja. Iya ada orang lagi duduk diam gitu di samping booth nih orangnya yang ini Mas dia nanya Mas yang komik lu ya hah gitu. Itu lucu banget. Tapi kan pasti Bang Lukman kayak sepanjang perjalanan Comic Looks udah banyak yang kolaborasi banyak. Ya. Kemarin yang paling baru tuh yang sama Itali sama brand juga pasti yang Itali menarik sih Bang tuh yang Tifosimi ya kalau nggak salah. Iya itu udah lama juga dari tahun 2016 atau 17 sudah sering emang udah sering DM-an sering balas-balasan pakai bahasa Itali pakai Google Translate masa sih saya iya maksudnya gue ngetik Indonesia terus ke Itali bahasa tapi pakai bahasa Itali beneran iya tapi dia ngerti kalau dia bahasa Inggris nggak ngerti nggak ngerti iya saya yang nggak ngerti bahasa Inggris dia apa Bang? dia pertama chat bahasa Inggris dia kurang tanggap paham. Ya udah pakai bahasa Itali Tifosi namanya siapa ya Tifosi cappuccino putamu gue tahu lagi arah jokesnya kemana. Itu bahasa Italia kan gue tahu itu doang. Akhirnya Google Translate tuh. Iya. Terus dia pas balas Google Translate dari Italia ke Indonesia juga. Dia bahasa Italia. Kirain. Jadi abang ngechat dia pakai bahasa Italia, dia pakai chat kamu Indonesia. Iya. Ngapain bolak-balik sih repot bener. Kebetulan dia fans sepak bola yang sama. Apa? Abang apa? Nggak boleh kasih tahu. Oh nggak boleh. Iya. Pokoknya itulah. Iya. Yang ada di gambarnya lah ya. Merah warnanya, hitam. Iya. Apalagi kalau bukan Chelsea. Enggak Persipura. Masa sih? Mutiara hitam. Betul. Tapi merah hitam juga. Iya. Tadi gua udah kepikiran pengen nanya soal kolaborator udah banyak banget, connecting the dots udah banyak banget gitu ya. Seberapa penting menurut Bang Lukman
berkomunitas buat kita nih orang yang pengen terjun di industri kreatif atau kita yang udah di industri kreatif sepenting apa? Kalau dulu kan kalau zaman kecil ngaji dia ajarinnya harus kita silaturahmi, ya sering ketemu itu jangan memutus tali silaturahmi, menjalin pertemanan baru dengan orang-orang. Nah, itu baru diterapin tuh di era industri kreatif ini. Di saat ada yang bikin sesuatu, ayo gue ikut bikin, bantuin gitu. Walaupun dulu sekedar terima kasih dan thank you aja tuh benar-benar kita bikin sesuatu dihargain gitu ya. Betul. Tiba-tiba dia beberapa tahun kemudian dia udah jadi orang apa, ngasih kerjaan. Iya, itu maksudnya pertemanan-pertemanan di masa lalu tiba-tiba sekarang pada muncul. Betul. Di saat kita dulu bukan apa-apa gitu ya. Cuma sekadar bercanda-bercanda doang, tapi dia ngeliat ini tiba-tiba menghubungi teman-teman jadi orang-orang agensi. Ada yang udah punya CEO apa butuh ini buat ngemural kafenya, gitu. Kita mungkin nggak tahu penting banget sih, maksudnya berjejaring, berorganisasi, bersilaturahmi dengan itu. Maksudnya kita mungkin nggak ngerasain rezekinya pada saat itu. Kita mah yang penting membangun menjalin hubungan sisi manusia dengan manusia aja, tidak ada bisnis atau gimana kita nggak tahu ke depannya dia orang-orang ini bakal jadi CEO, bakal jadi gitulah, bukan jadi orang besar. Betul. Berasa baru sekarang. Iya. Tapi itu memang benar sih, maksudnya kita bisa tahu bahwa ketika kita punya uang kita bisa nabung. Relasi pun investasi. Iya kan? Relasi pun investasi. Uang tidak ada, akhirnya membangun investasi pertemanan aja. Betul. Karena kita nggak ada yang tahu juga kan, balik lagi kita mungkin nggak tahu dia siapa, atau mungkin dia sekarang masih biasa aja, ke depan masih tetap biasa aja. Kan kita nggak ada yang tahu kan. Gak apa-apa, temenin aja. Justru kuncinya adalah di pertemanan. Atau mungkin justru kalau misalnya dari Bang Lukman sendiri gitu, kita yang ngobrolin hal-hal yang sekitar kita yang sosial, kita bisa dapat ide dari temen. Kan maksudnya rezeki buat kita kan. Oke, gue tahu nih masalahnya apa. Itu kan bisa jadi rezeki. Bisa juga. Iya. Dan ide-ide juga kebanyakan dari tongkrongan sih. Iya, betul. Keresahan-keresahan teman-teman curhat. Iya, betul. Permasalahan hidup. Iya, betul. Tapi itu menarik sih. Iya. Tapi Bang, kalau misalnya kita ngobrolin soal tadi ngobrolin soal berteman, ngobrolin soal kita punya koneksi. Kemarin sebelum kita syuting di hari ini, minum dulu nanti. Boleh Bang. Serius pakai masker? Wah, aneh banget. Bisa minum. Terus. Gue habis lihat Exorcist tadi. Tapi kita sebelum syuting kemarin, kita sempat chatting gue sama Bang Lukman. Bang Lukman tanya, zodiak lo apa? MBTI dan blood type gitu. Tapi apakah emang lu se-concern itu, Bang? Gue juga mau minum deh. Iya, minum dulu deh. Apa ya? Kalau zodiak, MBTI dan blood type itu lumayan ngaruh kalau di pekerjaan ya. Oh iya? Kan kalau kita tes psikotes itu ada MBTI-nya. Iya sih. Iya. Benar. Seberapa fokuskah dia dalam bekerja, seberapa loyalkah dia, pantas dicocoknya kerja di bagian apa. Secara nggak langsung itu ada psikotes. Nah, gue nyari rumusnya itu kok kenapa kalau kita kerja ada psikotes gitu ya. Apa sih outputnya? Akhirnya kenalan sama anak-anak psikolog. Oke. Iya. Makin kebuka. Iya, gue kalau ada sesuatu hal penasaran nih kudu terungkap gitu. Daripada ngulik ya? Ngulik. Oh, gue bertemu deh anak psikolog, coba biar cari tahu. Sampai keselak sendiri. Kopi yang ada di maskernya. Gitu. Lucu banget episode ini. Iya, ada kalau blood type kan cuma 4 ya. A B O. Iya, 4 doang. Itu terlalu sempit untuk generalisir. Terlalu ini. Terus zodiak 12 13 sekarang. Ada apa lagi? Ada baru lagi yang apa tuh? Aduh lupa. Ini jokes bukan? Enggak benar. Oh, kirain jokes. Enggak, ada makanya kan banyak yang mundur. Oh. Ya. Katanya kan. Yang concern kan Bang Lukman, aku Bang enggak. Gue enggak ikut, gue yang lama-lama. Oh. Yang masih ada di majalah Femina. Iya kan? Majalah-majalah dulu sering banget tuh ada zodiak-zodiak kan. Tapi itu lucu tuh. Iya. Terus MBTI lagi yang lebih spesifik lagi 16 personalities. Ya. Itu kalau di dunia kerja banyak tuh. Nah, kalau Abang apa, Bang? Tebak. ESTJ. Hampir. Masa sih? Tapi ES bener. Hampir. Kalau kayak gini kita kelarnya kapan? Hampir ada 4 bro. Ya kan? Biar lu tapi depannya E. Depannya E pasti. Iya. ES TF. Hampir.
Udah. Kenapa gue bilang hampir? Kenapa? Biar lu jawab terus. Oh. Kalau udah salah udah nggak mau jawab. Masalahnya kalaupun bener pasti Bang Lukman jawabnya hampir. Gue udah tahu banget tuh permainan-permainan kayak Gue gitu. beberapa kali tes apa ya? INFP kalau nggak salah. Oh, i. ENFP. Sama berarti kita, Bang. Sama ya? Sama. Tos dulu. Nggak boleh gini. Iya gini. ENFP dan extrovert gue 80%. Wow. Extrovert 80%. 80%. 60 atau berapa gitu? Gue 80%. Dan gue kaget. Emang gue sebawel ini ya? Tapi kayaknya iya sih. ENFP kalau nggak salah itu campaigner ya? Campaigner Iya. dan juru bicara. Juru bicara. Makanya iya gue kenanya itu lagi gitu. gue juga beberapa kali tes dan angkanya tetap sama Bang 80%. Iya. Bahkan pernah ada yang sekali tes tuh gua 90% dan intuitif M-nya itu 80% karena segitu perasaannya. Logika tuh ditinggalin banget. Gue pengennya INFJ sebenarnya. J justice kan. Menghakimi kan. Iya, Bukan INFJ persuasif. biar kelihatannya orang-orang langka gitu kan. Iya, tapi bener. Ternyata gue nggak bisa, ya udah INFP aja lah. Bukan nggak bisa kan emang kita itu berdasarkan kuis. Gue pengennya Kita itu. Berarti NFP ya? INFP. Dan ngerasa kalau itu ini banget gak sih? Apa namanya ngerubah mindset? Enggak sih, maksudnya gue nanya ke teman gue ya. Gue bukan mengiyakan dengan diri sendiri. Gue tanya teman gue, bener gak sih? Coba lu baca deh. Iya, fokus gitu-gitu kan. Iya, tapi bener. Iya. Gak bisa yang diajak satu kerjaan 4 tuh gak bisa. Iya. Kalau idenya bisa, ngerjainnya nggak bisa. Eksekusinya nggak terlalu fokus. Makanya beberapa kali gue kalau dapat klien-klien gede, gue sering ngelempar ke orang-orang yang minta tolong bantuin. Gue kasih, ini lu yang kerjain ini, idenya dari gue semua ya, lu yang eksekusi nih gitu. Kolaborasi lah. Kolaborasi Sama teman-teman juga. Ya. Dan sekarang dari Comic Lux udah lama udah lumayan hampir 5 tahun berarti ya sekarang. Iya. Lebih ya? 15 berapa tuh? 6 tahun. Wow. 2015 masih bentang-bentong. Masih belang-belang iya, ya. 2016 ke 17 lah itu yang lumayan 5 tahun 4 tahun berarti. Iya. 5 tahun. 2017 bener-bener daily post. Sampai sekarang? Enggak. Itu ternyata beban juga. Ekspektasi kita terlalu lebih otak nggak kuat. Ya, tekanan semakin berat nongkrong semakin jarang, ketemu orang-orang apalagi era-era sekarang pandemik hits. Nggak bisa nongkrong, nggak ketemu orang. Iya. Sebagai seorang ekstrovert busuk tau nggak? Itu yang putus ide di otak gitu ya. Mungkin agak sedikit terdengar lebay, tapi kalau aku ngerasain sendiri, aku udah hampir kayak getting crazy buat ini apaan sih gitu. Sampai gue bikin acara dulu live story, ketemu teman-teman, untuk menghilangin itu rasanya. Iya, oke gue story berdua gitu, siapa gue undang kita ngobrol yuk. Namanya apa dia? Itu awal-awal pandemi tuh. Tersiksa sekali tidak bisa ngobrol. Betul. Iya, ngobrol. Itu obatnya ya? Obatnya. Live berdua kadang-kadang delay. Kok lu diem-diem aja sih gitu? Koneksinya busuk. Internetnya busuk. Iya maksudnya, iya karena ada proses transmisi yang kita percayakan kepada internet dan tidak sememadai itu untuk sekarang. Aduh. Ya kan? Ikut-ikut webinar, jadi pembicara webinar gitu ya. Aduh, kurang kayak gitu. Iya, rasanya ya. Iya. Enggak ada sisi humanisnya. Apalagi sekarang kalau misalnya lebih jauh lagi dibanding MBTI ada yang love language. Oh, love language juga ada. Paham juga kan, Bang? Tipis-tipis dong tapi. Yang aku pernah tes, waktu itu pernah sempat tes juga sama teman yang psikolog. Katanya aku nomor 1 tuh physical touch. Dan nggak dapat apa-apa selama pandemi. Tos nggak bisa, ya kan? Ketemu aja bahkan nggak bisa, apalagi ya udahlah. Jadi kayak ngerasa lebay, mungkin getting crazy itu lebay, tapi itu yang aku rasain sih. Iya, gue juga nggak ngerasa itu. Iya kan? Iya. Wah parah banget. Mau online, biasanya nge-MC ya, atau ngobrol kayak gini. Kalau misalnya ngejokes, ada transfer energi kayak ketawa. Coba webinar bang, kita ketawa kagak tahu orang kamera dimatiin yang nonton. Itu yang nggak dapet tuh. Ya semoga pandemi cepat berlalu lah. Iya nggak sih? Tapi kita pakai masker mulu, tapi gue pakai topeng. Capek pakai masker mulu, yang milih pakai topeng kan antum. Kita mah kagak maksa. Dari Comic Lux kita lanjut ngomongin Comic Lux yang sekarang. Banyak vertikal atau bisnis lain kayak local culture. Itu yang Bang Lukman buat bisnisnya ya. Local culture. Kalau itu sih ide teman ya. Oh bersama teman berarti? Iya. Kayaknya komik outputnya nggak selamanya harus buku atau gimana. Ada gambar bisa diadaptasikan ke lain ya. Menarik.
seenggaknya kayak IP luar kayak Doraemon contohnya. Betul. Doraemon dengan IP-nya bisa jualan di Indomaret, Iya. donat Doraemon, Dorayaki, Iya. terus botol-botol Doraemon. Iya. Ternyata bisnisnya outputnya nggak harus ke cerita atau ke mana gitu ya, udah keterapin. Dulu pertama kali idenya pengennya bikinnya sempak sih. Iya, cara dalam, boxer gitu-gitu ya. Kalau nggak nyeleneh bukan Iya. Bang Lukman. Akhirnya katanya kayak jangan gini-gini banget gue yang jual, gue yang ngejual soalnya. Oh, Ya, yang bisnisnya temennya berarti? Enggak, maksudnya Bang Lukman. berdua. Oke, Ya berdua. temen yang iniin, kayak jangan yang aneh-aneh dulu dah gitu. Yang normal-normal dulu aja. Ayo kita terkenal baju sama poster. Oh, poster juga itu nyeleneh sih sebenarnya. Kenapa nyeleneh? Bootleg kan? Orang-orang apa sih bikin poster gitu ya? Iya. Lu yakin bikin ginian ada yang beli? Tahu-taunya rame gitu ya, banyak yang beli. Nggak Iya, nyangka iya. juga sih. Iya, iya. Dulu bikin korek kayu. Korek kayu. Korek kayu ada komiknya tuh. Wow. Itu sempet rame juga tuh. Genius. Di saat acara popcorn apa itu ya? Mhm. Lupa itu acara Ngejual festival merch di sana komik ya. berarti? Orang-orang pada jualan itu jualan korek. Laku udah kayak kacang goreng. Orang-orang pada beli korek. Saya mau nih koreknya berapa? Itu 25.000 isinya 4 gratis stiker. Wow. Korek kayu. Wah itu nyayur banget tuh. Wow. Ngebikin. Karena ada komiknya. Iya ada komiknya. Heeh. Berapa satu panel, kadang 2 panel gitu. Wow. Wow. Di saat semua pada jualan buku, action figure, Iya. ini korek gitu. Kalau satu goceng gitu. Tapi akhirnya kalau sekarang yang baju ya, Kalau baju sih itu mah kebutuhan apa ya, sandang semua orang ya. Iya, Itu iya. yang barang yang paling laku sih. Semua orang pasti beli. Iya, iya, Kalau yang aneh-aneh dulu kemarin sempet sabun. Masya Allah. Sabun. Tapi ngelanggar apa ya, terlalu eksplisit sih. Kenapa bang? Jorok lah pokoknya. Oh, asosiasinya ke arah sana. Iya. Asosiasinya sabun Iya, gitu. sabun. Ya? Iya. Pengennya gitu. Ada ceritanya tapi yang lucu-lucu nih gitu. Kebayang. Udah tahu Iya. ada mau kemana nih. Iya iya. Kayaknya jarang. Jangan deh gini, terlalu ini gitu. Tapi udah jadi, tapi dijadiin tambahan hadiah aja kalau jangan kasih beli kaos. Oke. Gitu. Jadi buat giveawayan gitu ya. Bonusan Dari ya. beli baju. Iya. Oke. Dari itu vertikal baju lokal sandang lah kita nyebutnya sandang ya. Ada Tote bag. tote bag juga. Tote bag. Oke. Apalagi ya? Komik yang rilis sendiri yang bukan penerbit ya. Oh itu dijual juga bang. Dijual juga. Dalam Tapi- bentuk cetak. cetak, tapi udah habis juga. Wow. Itu awal-awal. Oke. Gantungan kunci. Hmm. Terus apa lagi ya yang aneh-aneh ya? Yang aneh-aneh tapi nggak jadi kejual, cuma bikin doang. Tapi korek itu termasuk Iya, edgy sih. kalau korek Secara kan ide ya. ya. Ide jenius banget. Itu tuh Gokil. lumayan. Cuma lama-lama nyari orang yang buat ngerjain. Itu bikinnya manual. Wow. Ada orang tongkrong, lu pada mau makan martabak nggak gitu? Ih, ke tempat gua ngapain? Nah, ntar gua kasih makan gitu. Bikin martabak udah kenyang, dia pada nempel-nempelin gambar gitu korek, motong-motongin. Tapi pada akhirnya kan karena pertemanan itu Iya. juga dapat kerjaan juga gitu tuh. Kalau dia mau pengen yang enak-enak ya dibeliin. Iya, Iya. bener, Itu bener. upahnya. Bener. Iya. Itu Tapi kan berawal dengan dari martabak. tongkrongan. Disitu Martabak dengan dulu. Iya, iya, iya. Berarti kalau sekarang vertikalisasinya banyak itu nambahnya apa aja bang? Local culture, Kalau car culture lebih ke merchandise-nya. merchandise-nya. Ya, Terus ada animasi. animasi itu sebenarnya harus proyekan panjang, tapi yang Oke. ngerjainnya nggak ada nih. Berarti stuck nih. Tapi bukan udah ada ya bang? Ada, tapi nggak lanjut. Oke. Sayang ya. Gue Mau bikin lagi nggak bang? mau kalau ada yang mau animasi nih, siapa animator handal. Nih kita buka Referensi di sini. musiknya bagus. Oke. Tidak baperan. Oke, apalagi? Nyantai lah pokoknya lah. Hah? Jangan yang ribet-ribet gitu. Oke. Kalau mau DM aja DM. Asik. Dia aja kerja sama Ada, Comic Flux loh guys. Tipis-tipis mah ada tipis-tipis. Sebenarnya di sebelah sini juga ada nih. Kita punya kameramen di videografer kita nih Iya, di sini. iya. Dia visual artist. Iya. Dia musiknya, Iya. Tame Impala, apa-apa lah Iya. dia. Kalau Ada yang nawarin cuma kayaknya kurang serak gitu. tapi itu ngomongin soal chemistry sih, Iya. suka kerja bareng kan. Heeh. Ih, susah juga Gua kalau random. Rada milih-milih sih kalau orang yang Picky ya? gua kasih ya. Beberapa kali dulu gitu. Soalnya NFP juga. Jadi kalau nggak seems to be sama
feelingsnya. Enggak, walaupun dia sejago apapun Betul. dan mau dibayar semurah apapun, tapi kalau gue nggak masuk, enggak deh kayak gitu. Iya benar. Ya hati gue bilang enggak nih. Iya betul. Tadi animation. Iya. Yang sekarang masih kita mencari animator-animator yang musiknya. Tadi musik juga salah satu concern ya. Iya. Musik dan Bang Lukman sekarang punya vertikal baru di musik namanya Good Looks. Ya, ini proyekan juga nih. Iya, di Spotify kan? Spotify sekarang lagi produksi mau bikin album. Asli. Ini beneran? Beneran. Ini lagi produksi. Udah ada yang tahu belum info ini? Apa baru di sini aja? Teman-teman nongkrong doang. Gokil, cuma di Procraft nih, cuma di Voice of Orang Kreatif. Iya. Keren. Udah ada satu lagu kan? Pulang Kantor. Pekerja lepas kantoran. Oh, Pekerja Lepas Kantoran. Ada dua sebenarnya, satu lagi Unreleased, unplugged. di SoundCloud doang cuma hancur. Kenapa bang? Karena lagi bikinnya kena benda aneh. Under substance. Jadi pas nggak salah sih pas didengerin mah lagi kena benda aneh. Enak gitu. Pas udah selesai. Pas udah besokannya udah sehat lagi hidup. Kok begini dah gitu. Jadi nggak pede. Tapi Pekerja Lepas Kantor yang salah satu dirilis di Spotify. Iya. Kalau misalnya orang kreatif belum pernah dengar atau mungkin banyak yang ngikutin Bang Comic Looks tapi belum pernah dengar Pekerja Lepas Kantor, lo bisa dengerin di Spotify. YouTube ada nggak sih? Nggak ada. YouTube ada. YouTube tapi ada? lirik doang. Oh, video lirik. Oke. Namanya Pekerja Lepas Kantor. Sempat dijadiin soundtrack tuh sama teman. Oh ya? Teman punya film, series. Terus di YouTube. Di YouTube series. Apa nama nonton juga sekalian. Apa nama seriesnya? Seriesnya itu Sisi Manis. Sisi Manis. Ya. Itu yang soundtracknya itu Pekerja Lepas Kantoran. Gokil. Gue kemarin dengerin gitu. Itu suara lo ya bang? Iya. Iya. Kalau lo dengerin suara itu lo akan tahu bahwa ini lagu tuh emang pengen nyolek seorang. Pengen nyolek orang banget, iya gak sih? Tapi ngeceritain diri dulu. Oke. Kita kenalin diri, nih gue pengen siapa ya objeknya. Sama balik lagi sama proses kreatif. Proses kreatif yang awal. Iya. Harus ada objek yang dituju. Oke. Udah gitu. Tapi pada akhirnya itu yang jadi ini bang, itu yang jadi setelah gue baca beberapa referensi termasuk bukunya To Pixar and Beyond, bukunya Pixar. Gue baca kayak lo harus nyari sesuatu identical lo buat lo berpikir supaya orang tahu ini lo yang nyiptain. Dan mungkin salah satu itu tadi bisa untuk mencari objek. Ya kan itu yang Bang Lukman kerjakan gitu untuk Comic Looks, untuk Good Looking atau Animation gitu. Good Looks dan Animation itu yang coba dihadirkan gitu. Pasti kudu ada objek benerannya. Tapi identical banget sih. Iya, tapi kudu di samar-samarin nanti ada yang tersinggung. Kayak yang udah waktu itu. Iya. Banyak sih sebenarnya. Banyak. Lumayan. Adalah banyak ya ancam-ancaman gitu mau dipukulin. Masa sih? Iya. Segitunya? Adalah pokoknya lah. sering bermasalah dengan orang-orang yang gampang tersinggung. Oh iya. Gitu. Karena kalau kata Bang Panji Pragiwaksono ya, betul. Tersinggung itu bukan kita yang berikan, tapi mereka yang nerima. Jadi kayak misalnya kita ngomong jelek lu. Orang mah kita ngomong jelek mah bukan ke dia doang maksudnya. Iya. Semua maksudnya ada kata jelek karena ada orang cakep kan. Itu kan hanya perbandingan. Iya. Nah, orang tersinggung itu karena emang gue jelek ya. Iya. Yang sih dia yang accept sendiri, kita enggak ngasih apa-apa. Kayak bau ketek lu gitu ya. Iya, tapi itu benar. Iya. Gitu-gitu kan. Tapi yang itu benar. Makanya sekarang kalau bikin sesuatu menghindari konflik. Oke. Daripada kita kritis ke seseorang dan kita kritis ke diri sendiri aja lah. Bisa ngetawain hidup kita aja lah. Oh iya benar. Di 2020 ke 2021 ini lumayan sangat masif serangan ya, capek ya. Sampai sempet males gue gambar lagi gitu ya. Iya. Dah gue nggak mau gambar lah gitu, gue pengen main musik. Dengan kanalisasi ternyata bikin musik lama. Tidak secepat gambar. Produksinya lama. Beberapa ini lagi ngulik mastering lagi. Apalah ya kan. Masukin lagi ini, satu lagu bisa sebulan 2 bulan. Kalau bikin komik mah sejam 2 jam selesai. Iya. Tapi mungkin ininya belum ketemu, sweet spotnya belum ketemu. Enggak, emang teman-teman gue bilang gitu. Oh iya benar. Lama. Tidak ternyata itu ya. Iya kalau untuk bikin musik yang kompleks ya. Iya. Ternyata susah ya. Tapi seru. Iya. Dan sekarang lagi Bang Lukman tuh lagi ada hashtag di Instagram 30 hari apa? 30 hari patah hati. 30 hari patah hati. Itu bakal ngobrol. Ini udah sebulan berarti kan? Mei awal. Enggak, itu kemarin sempet inkonsisten juga gara-gara banyak kerjain yang lain gitu. Banyak kerjaan pribadi, nggak keurus nih gitu. Tapi terusin lagi lah, tanggung lo belum 30 hari. Tapi berarti idenya udah ada, Bang? Udah ada tabungan. Oke.
Untuk 30 hari patah hati. 30 hari. Itu bakal ngomongin apa sih, Bang? Ya, Kayak emang bener-bener patah hati aja gitu. Ya portofolio kehidupan aja. Wadaw, kelas. Portofolio percintaan. Kelas. Diadaptasi dari diri sendiri dan teman-teman. Ya udah. Iya. Tapi tidak langsung menyertakan itu si ini gitu. Jadi dikit Gabungan Iya, aja dari iya, cerita temen ini, oh gue relate nih, ya jadinya lah gitu. Betul. Tapi tadi Bang Lukman udah sempet mention soal itu proses kreatifnya Bang Lukman. Kita ngomongin soal yang nonton. Kita tuh nyapa yang nonton namanya orang kreatif. Orang kreatif. Ketika Bang Lukman mendengar kata orang kreatif, Ya. asosiasi apa yang bisa dijelaskan? Komentar dong. Orang kreatif berasal Orang dari seperti imbuhan apa kata kere dan aktif. Wow. Semakin dia tidak punya uang, semakin kere, dia semakin aktif. Karena dia harus berusaha survive hidup. Dan membuat sesuatu. Keren. Makanya orang-orang yang ekonomi cukup jarang yang kreatif. Jarang. Itu maksudnya? Jarang kreatif ya kan? Biasanya orang-orang yang gurat-gurat kemiskinannya kuat. Dia bagaimana caranya untuk hidup besok ya? Iya, apapun dilakukan. Iya, betul, nah, kan betul. kreatif tuh. Iya. Gue lagi berasa di Serapa ini. Iya. Kalau nah itu gue ngalami juga di saat gue kaya raya, proyekan di mana-mana, gue nggak bisa berpikir tajam lagi. Jadi gue menikmati apa yang gue ini kayak musisi-musisi aja sih. Kalau udah semakin kaya, lagu-lagunya udah tidak sedalam pas dia zaman susah, tau nggak? Iya, makanya betul. Itu tetap kere dan tetap aktif. Makanya gue ada sedikit statement yang dari gue ya Bang ya. Dari gue kayak ada orang yang mungkin tanda kutip privilege-nya enak, punya dari bokapnya kaya dan segala macam, tapi dia masih bisa bikin karya yang kreatif. Gue salut, respect maksudnya sama orang-orang kayak gitu. Maksudnya ketika kita mengartikan kere dan aktif itu ternyata penjelasannya dari Bang Lukman seperti itu, make sense. Karena biasanya kalau proses kreatif itu biasanya kita bisa ngehadirin solusi dengan cara apapun. Iya sih? Semakin banyak permasalahan, semakin banyak ide tuh biasanya. Makanya tetaplah bermasalah. Mencarilah konflik gitu. Nggak nyari konflik, bermasalah aja. Bermasalah tetap aja. Punya keresahan dalam hidup. Misalnya Anda kaya, hidup semua tercukupi tapi mama papa arisan pergi gitu nggak di ini kan tuh keresah tuh betul. Punya keresahan nggak apa-apa dari manapun betul pengen beli somai tapi tukang nggak lewat itu keresahan tuh itu aja ambil aja semua keresahan dalam hidup tumpahin aja semua kuncinya adalah mencari keresahan tetap resah keren kita mau ngobrolin hal yang karena ini udah di ujung udah di ujung kita pengen ngobrol hal yang serius dikit aja. Candil? Enggak dong, bukan ya. Kita mau ngomongin hal yang serius. Dari dingin ya? Menurut pandangan Bang Lukman aja kasih komentar. Apa? Menurut Bang Lukman di industri kreatif, niche-nya khususnya di industri komik deh. Saat ini seperti apa Bang? Komentar deh. Apa ya industri komik ini di sekarang semakin seru kalau kata gue ya. Tapi gue nggak ngikutin nih. Maksudnya gue udah meminimalisir melihat komik. Ya, gue pengen punya inputan dari yang lain ya. Gue jujur aja jarang baca komik nih 2 tahun belakangan karena udah muak sama komik sebenarnya. Iya. Walaupun kalau teman-teman kan kalau dia rilis baru gue ini baca. Kalau yang teman rilis beli gitu. Industri komik ke depannya kayaknya bakal lari ke animasi semua sih. Animasi. Iya. Kedepannya karena ini udah mulai kebaca nih skema industrinya ya. Di mana ada karakter komik dengan IP yang kuat. Dengan latar belakang cerita yang kuat, pasti semua larinya ke animasi. Ya, karena orang-orang lebih generasi sekarang lebih suka nonton daripada membaca. Iya. Betul. Karena menonton itu lebih dipermudah. Iya. Tidak ada tinggal tiduran sambil ini, tidak pusing mata. Kalau sambil baca kan ada orang yang udah nggak bisa ngebaca fisik, ada yang bacanya digital gitu ya. Orang digital belum tentu kuat baca fisik. Orang fisik ada yang nggak kuat baca digital sampai gini nih gitu. Iya betul. Iya kan? Itu bokap gua kalau megang handphone gitu. Soalnya plus jauh gitu. Iya. Pakai tongsis. Aduh, ribet kali sering pegang juga. Ribet banget. Mau baca pakai tongsis. Iya gitu maksudnya. Tapi itu pandangan Bang Lukman akan seperti itu nanti. Kedepannya bakal jadi prospek yang sangat menjanjikan. Salah satunya animasi. Iya nggak sih? Iya. Itu vertikal. Semua brand pasti bakal butuh IP gitu. Itu benar pasti. Misal kamu visual tidak meyakinkan, tidak kamera person. Nah, itu apa yang kamu buat dah gitu ya. Iya. Maksudnya sekarang kayak funnelnya banyak maksudnya
platformnya banyak gitu kan. Yang kita cuman tawarkan, yang bisa kita tawarkan mungkin tadi IP content, terus cerita gitu, itu yang bisa kita bangun dong. Kayak kalau Johnny Lasseter Pixar bilang kalau lo ngelihat grafik yang bagus, orang cuma ngeliat wah keren. Tapi yang bikin lo bertahan untuk baca ataupun nerusin nontonnya ceritanya. Iya sih. Benar. Dan itu yang mungkin di komik pasti akan dicari, animasi juga pasti akan dicari. Terakhir Bang Lukman, boleh kasih pesan buat orang kreatif dimanapun mereka berada. Apapun itu sih sebenarnya, boleh pesan, boleh ya kalau pesan mungkin agak berat kali ya. Lebih ke broadcast. broadcast. Kan ini pasti ke broadcast. Mungkin boleh kayak ya share beberapa dari pengalaman Bang Lukman selama dari dulu awal banget mulai gambar sampai sekarang buat orang-orang yang di luar sana gue pengen masuk ke industri ilustrasi ataupun komik. Boleh. Buat kalian semua keren yang ingin masuk dunia industri kreatif, jangan. Enggak. Semua orang motivasi di sini, demotivasi. Yang aneh adalah Bang Lukman. Enggak. Ya kalau kalian siap dianggap orang-orang apa ya, orang-orang aneh ya. Industri kreatif kan antara kreatif dan gila itu hampir nyerempet dikit tuh ya. Betul. Bedanya kalau orang gila mah dia nggak punya penjelasan apa yang dibuat. Kalau orang kreatif bisa tuh. Betul. Nah ini yang gue buat walaupun abstrak apapun ya. Nah tapi dia punya penjelasan. Kalau orang gila beda. Nah kalau mau dikatain kayak gitu boleh nyobain ya. Walaupun di nyerempet gila. Apa ya kalau yang baru mulai ini apa? Soal yang tadi kita obrolin. Apa tuh? Generasi gua, generasi aku nih yang banyak ketika pengen mulai gagal, udahan. Itu apa tuh? Apa ya? Nikmatin prosesnya. Kalau kalian siap dipuja, siap juga dihina, siap di follow orang banyak, siap di unfollow orang banyak. Menarik sih. Iya. Pokoknya konsep keseimbangan lah. Maksudnya kalian siap viral, kalian siap untuk dicaci maki. Betul. Jangan siap di viralnya aja. Betul. Giliran spotlight udah terlalu terang gitu, ada yang nggak suka. Klarifikasi, ngasih statement gitu, nikmatin aja. Semua hidup ada yin dan yang. Betul. Ada putih ada hitam. Betul. Ya kalau kalian lagi bikin karya nih, terus dipuja tuh orang-orang, ya boleh star syndrome, tapi jangan kelamaan. Iya betul. Untuk ngejaga attitude. Iya. Untuk ngejaga nggak apa-apa, star syndrome aja dulu nikmati. Betul. Tapi jangan lama-lama, kasihan teman-temannya nanti. Ya, gitu aja ya. Iya. Terima kasih Oke. Buat orang kreatif yang belum follow, ada di Instagram Comic Looks. Iya kan? Ada Comic Looks di Instagram, lo bisa cari di sana. Dan terima kasih orang kreatif udah nonton video di episode kali ini. Buat lo yang pengen dengerin via audionya, kita bakal share juga di Spotify. Jadi buat ngemudahin lo yang sambil, sekarang banyak banget tau yang nyetir sambil dengerin podcast atau nge-gym. Itu banyak tau. Aneh ya, tapi bener banyak. Enggak, biasa. Banyak orang yang bilang kayak gitu, ih orang kok nge-gym dengerin podcast. Harusnya dengerin apa? Dengerin suara hati. Waduh. Angkat otot. Nggak, tapi memang banyak banget. Makanya sekarang kalau misalnya orang kreatif nggak kepengen dengerin di YouTube atau nonton di, ya kan dengerin juga bisa. Iya kan? Pengen dengerin lewat audionya bisa di Spotify. Dan tadi Bang Lukman udah ngomong soal pentingnya connecting the dots atau pentingnya berteman berjejaring. Sekarang tuh Fokraft punya komunitas. Apa tuh? Namanya komunitas orang kreatif di Facebook. Jadi lo bisa gabung di sana orang kreatif, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Fokraft. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum ya. Boleh.